Mbak Dela sama Mas Imam. Oke, mungkin agendanya hari ini mungkin boleh langsung aja Mbak Dela. Oke, mungkin. Ya, terima kasih Mas Habib, Mas Aditya untuk waktunya di pagi hari ini. Kemarin dari Mas Aditya ada request untuk diadakan meeting internal, di mana pembahasannya itu terkait untuk jangka panjang pengembangan agent NSS dan terkait integrasi ya Mas Aditya. Mungkin boleh langsung saja dari Mas Aditya untuk pembahasannya. Baik, terima kasih Mbak Dela, Mas Habib, dan juga Mas Imam atau Mbak Rifana ya. Jadi kemarin seperti awal penjajakan kerjasama ini kan memang awalnya untuk jangka panjang gitu ya, namun kami coba dulu untuk sebulan terakhir. Nah, untuk update info saja untuk sebulan, belum sebulan, maksudnya sepekan terakhir ini, sepekan sampai 10 hari terakhir ini, kami telah gunakan layanan AI dari Cekak, dan per hari ini atau per kemarin sore itu sudah menghasilkan 5 pengajuan kredit dan juga 1 jual, seperti itu. Jadi dalam sepekan terakhir adalah seperti itu, dengan spend uangnya mungkin minggu terakhir ya nggak lebih dari 2 juta. Untuk efektivitasnya mungkin kita dari kami masih butuh lebih banyak data lagi untuk dikomparasikan dengan kinerja atau produktivitas human agent atau admin kami yang sudah berjalan selama ini. Tapi untuk sepekan terakhir ya sudah ada hasil seperti itu. Nah, kembali lagi memang awalnya kerjasama ini ditargetkan untuk jangka panjang, karena harus atau keinginan kami adalah mengintegrasikan AI ini ada di live chat langsung. Nah, inilah yang akan saya bahas untuk pengantar. Jadi siogianya meeting hari ini adalah pengantar saja Mbak Dela, Mas Nabi, Mas Imam. Untuk nanti pekan depan, mungkin di awal pekan, di hari Senin mungkin saya akan minta meeting juga dengan tim Cekat, juga dengan tim IT kami untuk membahas teknis lebih lanjut terkait integrasi tersebut. Nah, pada meeting kali ini saya mau menanyakan beberapa poin sih sebagai pengantar sebelum meeting hari Senin nanti dilaksanakan. Gitu. Mungkin langsung aja. Mungkin yang pertama itu dari IT dan manajemen kami di Pak Michael juga mau tahu nih dari penjelasan mungkin sekilas saja atau generalnya seperti apa untuk metode nanti yang digunakan untuk integrasi dari AI cepat ini bisa ada di live chat atau dashboard live chat kami. Itu teknis seperti apa menggunakan webhook, API atau seperti apa? Mau menjelaskan secara general aja. Oke, Mas Aditya, untuk yang integrasi ini nih yang kemarin konsepnya nanti dari AI agent ketika transfer human agent nanti akan dibalas langsung di dashboardnya NSS ya, yang kemarin terakhir itu. Ya, dan possible nggak sih Mbak kalau misalnya AI-nya memang ada di dashboard kita langsung gitu? Oke, sesuai dengan update yang terakhir itu Mas, itu lebih kami rekomendasikan jadi depannya itu integrasinya dicekat. Jadi ya agentnya dicekat, nanti once ketika ada kondisi ke transfer human agent baru dilempar ke dashboardnya NSS. Oh gitu. Baik. Ini nanti sistemnya berarti kan kita juga 2 bulan kemarin itu sempat jajakan kerjasama dengan Auto.com ya. Di sana kami integrasi untuk data, hanya data. Apakah nanti akan bentuknya sama seperti itu? Jadi kalau boleh saya show sebentar. Oke. Baik, sudah tampil di layar ya? Sudah Mas. Sudah Mas. Dengan Auto.com kemarin kami kerjasama, jadi dari website mereka akan mengirim data
bentuknya seperti ini, langsung data nama, nomor telepon, lalu sumbernya. Nah itu kan dari UTM ya. Jadi dari mereka nanti akan kirim data contohnya. Jadi seperti ini kan kalau dari Auto.com kemarin kami integrasinya ada seperti ini. Jadi dia akan mengirimkan data konsumen, asalnya dari mana, namanya nanti ada siapa namanya, lalu sumbernya langsung dari satu. Nah nanti untuk di cekat itu akan di hand off-nya bentuknya seperti ini dalam bentuk datanya saja atau akan dalam bentuk langsung chatnya langsung. Kalau konsep yang kemarin sempat dibahas di awal itu Mas, itu nanti bentukannya langsung berupa chat, bisa langsung tektokan dengan customer-nya. Aku search ini. Jadi di sini ketika ada transfer ke human agent, nanti dari sisi kami akan ngekit ke webhook NSS untuk open ini ya, open jalur. Kemudian nanti ketika ada pembalasan dari dashboardnya NSS, itu nanti dari NSS bisa hit ke webhooknya cekat untuk kirim ke sisi customer-nya. Berarti kalau seperti ini, nanti dari live chat kita juga bisa melihat riwayat chatnya ya. Betul ya. Baik. Mungkin Mas Imam ada tambahan mungkin? Harusnya ya seperti itu untuk simulasi nantinya. Jadi ketika sudah di take over sama human agent atau enggak ketika statusnya berubah gara-gara handoff dari AI ke human agent, nanti conversation itu kita kirimkan Mas ke dashboardnya NSS seperti itu. Begitu pula ketika nanti NSS sudah beres servisnya ke customernya, dari dashboardnya si NSS juga bisa kembali ini kayak di resolve lagi agar bisa digunakan kembali si AI-nya seperti itu. Jadi data kita akan semuanya nih conversation-nya dari atas sampai bawah seharusnya. Baik, dan itu live ya? Iya, lebih ke ini sih Mas. Jadi pengirimannya ketika handoff aja. Jadi ketika masih di AI itu kita masih maksudnya chatnya masih dibalas sama AI, itu hanya bisa dilihat di dashboardnya cekat. Once ketika udah di handoff baru kita kirimkan seperti itu. Oh, berarti yang tadi pertanyaan awal kan ketika masih di handle AI atau AI agent gitu kan, berarti nggak bisa dilihat di live chat Klik NSS, belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat. Oh, Ketika sudah jadi ketika di handoff baru itu akan tampil dan riwayat chatnya akan muncul gitu. Betul. Oh, baik. Dan kalau belum di hand atau di transfer itu berarti kan nggak akan terlihat atau nggak akan muncul di live chat kami dan hanya akan terjadi conversation tuh di dashboard cekat gitu ya. Apakah seperti itu udah gimana? Kalau dari kami sih harapannya bisa tetap muncul dan kenapa? Karena biar dari SPV operasional itu nantinya bisa sambil monitoring juga, karena kan untuk take over manual itu kan yang harus di take over misalnya tengah jalan ketika konsumen tidak respon sama sekali, atau saat ini kan kita simulasi kreditnya masih di 5%, mungkin konsumen ingin lebih simulasi lebih murah, itu bisa langsung di handover saat itu juga, nggak menunggu AI hand off. Ketika nanti ini riwayat chat itu hanya ditransfer ketika di hand off, kendalanya di situ Mas. Nanti kan berarti kita harus tetap punya dua akun, at least SPV-nya punya dua akun di live chat kami dan juga di dashboard cekat. Nah harapannya ke depan bisa lebih simple lagi, bisa lebih efisien dengan hanya satu login. Itu SPV sudah bisa mengontrol semuanya. Ketika nanti ada chat atau simulasi harga yang bisa diberikan lebih murah oleh
human agent itu bisa langsung di hand off manual di tengah jalan. Harapan kami seperti itu, jadi bisa live itu muncul langsung bisa dikontrol langsung, tapi tetap dihandle oleh AI. Seperti itu sih. Possible nggak ya? Itu possible juga sih Mas Adit ya. Aku bantu lanjutin ya, mungkin aku bantu jelasin sedikit. Jadi di Cekat itu ada open API. Jadi ketika ada event atau ada webhook masuk, contoh kita message receive nih dari si user, itu juga kita bisa ngelakuin API atau enggak nembak atau enggak mengirimkan si chatnya ke dashboardnya NSS. Jadi ketika ada user mengirimkan pesan ke WhatsApp, habis itu kita forward nih ibaratnya ke NSS dashboard. Begitu pula ketika NSS dashboard menjawab, maka kita kembalikan ke Cekat seperti itu atau ke usernya. Seharusnya bisa real time juga sih Mas Adit ya. Oke, baik, berarti nanti menggunakan open API ya. Dan possible. Oke. Dan selama ini boleh tanya juga ya, mungkin selama ini ada juga nggak ya case-nya seperti itu yang request-nya ingin AI-nya ada di dashboard mereka? Oke, terakhir ada cuman dia yang tadi yang aku jelaskan di awal. Jadi kebutuhan yang saat itu hanya human agent-nya aja yang ingin ditransfer. Tapi kalau yang ini kan fully ya. Jadi ketika conversations dengan AI pun kita harus kirimkan juga. Jadi ini yang baru sih. Kalau yang sebelum saya ada experience, handoff saja. Oh, jadi yang sebelumnya itu yang hanya ketika end off dia akan pindah lewat chatnya gitu ya. Kalau itu pengerjaan estimasinya memakan waktu berapa lama itu Mas? Kalau yang kemarin? Menurut aku kalau yang ini ya, kalau yang handoff ketika human agent itu bahkan lebih susah menurut aku Mas Aditya. Tapi kalau yang real time ini gampang ya, ketika trigger ketika di atau enggak user keluar chat masuk atau chat keluar kan, seperti itu aja. Tapi yang handoff ketika human itu agak rumit sih, karena kita harus mengirimkan conversation sebelumnya nih, itu kan kita harus kumpulin dulu baru kita kirimkan. Sedangkan kalau yang live ini kan ya udah ketika ada message masuk kita kirimkan ke dashboardnya NSS. Begitu pula ketika NSS dashboard menjawab kita kirimkan balik ke user, seperti itu. Harusnya lebih gampang seperti ini. Dan untuk kalau yang kemarin berapa lama itu Mas? saat itu karena mungkin develop API dari si kliennya juga mendadak juga, jadi kita bareng-bareng ya developnya ya. Pastinya kan kita paralel ya untuk bikin webhook dari si NSS-nya sama dari Cekatnya. Mungkin ini bisa memakan waktu 1 mingguan lebih sih, Mas Adit ya, waktu kerja ya. Tapi kalau semisal mungkin nggak terlalu kompleks, bisa lebih sedikit sih harusnya. Bisa lebih cepat. Oke, berarti possible bisa lebih cepat ya, karena ini kan harusnya lebih simpel ya. Cuma kan berkaca pada yang terakhir, ini kan kemarin juga agak molor juga mungkin karena simulasi kredit ya. Mungkin nanti juga akan case-nya ada hal yang mungkin di luar perkiraan gitu. Mungkin at least sebulan lah ya mungkin ya, kita samakan mungkin dengan develop yang terakhir kemarin untuk simulasi kreditnya ya. Amannya ya. Atau terlalu lama, bisa lebih cepat. Gimana? Jadi sorry. Jadi kan untuk yang terakhir kan development kita dengan Cekat ini kan untuk simulasi kredit itu aja makan waktu 1 bulan ya. Dan karena satu dan lain hal, mungkin ini kalau disamakan kita amannya 1 bulan kali ya untuk development sampai bisa go live juga ya di website Leganas. Yes, maybe no sih. Kita depends juga tergantung kita develop panelnya. Kalau dari tim ITNS udah ready untuk bikin webhook pengiriman message cepat, harusnya sih lebih simple dan lebih gampang dan lebih cepat sih seharusnya. Karena mungkin ini kan part of ini ya, lanjutan, dan ini mungkin nggak seribet yang di awal sih. Karena mungkin itu one time setup ya, kalau yang di awal jadi memakan waktu 1 bulanan. Kalau yang ini kan hanya mendevelop ketika ada message masuk dan keluar saja. Seharusnya lebih cepat sih Mas.
Oke, berarti follow up question dari sana adalah untuk setting sama workflow, lalu juga untuk prompting dan lain sebagainya, itu berarti tetap menggunakan dashboard dari cepat atau seperti apa? Betul, betul, betul. Untuk settingan kayak AI-nya, lalu untuk settingan prompt-nya, knowledge yang statisnya, mungkin itu tetap dicekat. Jadi dashboard NSS hanya menerima dari WhatsApp conversation saja. Oke, berarti kalau bisa dibilang mungkin hanya digunakan oleh super agent aja lah ya untuk nanti ke depannya ketika sudah terintegrasi seperti itu ya. Yes. Nah, follow up question-nya lagi dari sana adalah nanti berarti akan tetap dihitung per login admin kami atau tidak ya? Karena kan nanti tetap admin ini hanya punya satu login di live chat kami. Nah, apakah nanti paketnya juga akan terhitung dengan jumlah human agent-nya atau bagaimana? Mbak Del mungkin bantu jawab, Mbak Del. Untuk bagian human agent-nya gimana ya kira-kira? Karena kalau dari gambaran ini aku kebayang cuman di conversations forward-nya aja sih. Gimana kira-kira? Oke, berarti untuk Mas Aditya, untuk yang operational agent nanti semua akan semua akses di yang dashboard NSS, kemudian untuk yang dashboard cepat hanya untuk setting dan itu hanya 2 ya Mas? Tadi ya? Ya mungkin Baik. mungkin hanya saya saja. Satu ya? Kemungkinan seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Habib ini lebih tepatnya yang bisa dijelaskan secara paket. Halo Mas Habib. Oke, gimana tadi Mbak Dela? Ya, ini kan nanti ketika sudah integrasi untuk operational agent-nya akan menggunakan dashboard NSS langsung, Mas. Kemudian untuk dashboard cepat itu nanti hanya satu akun saja yang akan digunakan. Nah, ini nanti akan ada penyesuaian paket lagi atau bagaimana? Kurang lebih dari kita mirip seperti yang udah diberikan di surat penawaran sebelumnya, Mas Aditya. Nah, kalau untuk di awal kita kan ada untuk custom yang tadi yang ini itu kan udah ada kita kasih patok untuk harganya juga, serta untuk paket kurang lebih dari kita masih pakai yang enterprise juga. Nah. Oke, kalau mengacu ke paket penawaran terakhir tersebut, mungkin kan ada beberapa hal yang mungkin harus disesuaikan ya. Seperti jangka waktu paket itu kan berarti harus dikalikan dengan 12 bulan gitu kan. Kalau mengacu ke paket setahun yang pernah diberikan oleh Mas Habib itu kan kurang lebih dalam setahun itu fee yang harus kami bayarkan itu 71.732 atau nanti bisa dikonversi setelah meeting ini sambil menunggu meeting teknis hari Senin mungkin kami boleh diberikan quotation terbaru, penawaran terbaru dengan penyesuaian berikut Mas. Mungkin boleh dibantu catat ya. Yang pertama itu kalau di penawaran itu sebelumnya penawaran setahun ya itu masih 10.000 monthly active user ya. Mungkin nanti boleh disesuaikan ke 30.000 karena at least di bulan kemarin kami MAU-nya sudah 23.000 dalam 1 bulan. Berikutnya untuk AI response-nya karena paket sebelumnya itu 1 banding 5 ya, 10.000 MAU dengan 50.000 AI response berarti 5-nya berarti 150.000 AI response. Iya. Seperti itu mungkin dengan paket-paket penawaran lain mohon dibuatkan quotation terbaru sebelum kita meeting di hari atau di pekan depan. Oke, baik Mas. Baik. Mungkin nanti aku japri langsung ke Mas Adityanya atau bagaimana Mas? Boleh. Nanti info aja mungkin kira-kira besok atau kapan bisa terima quotation terbaru. Baik Mas. Kira-kira kapan Mas Aditya? Kemungkinan kalau untuk hari ini sepertinya masih bisa sih Mas. Gitu ya, baik. Oke, paling itu. Nah, berikutnya ada concern juga sih dari kami terkait sepekan terakhir yang berjalan ini kan masih ada beberapa kendala yang teknis sekali seperti pembacaan cabang yang masih error, juga simulasi data beberapa kali juga terkendala, juga yang terakhir isu terakhir itu adalah kredensial yang expired gitu kan. Padahal waktu itu disampaikan ketika sudah pindah ke kami
kemungkinan kredensialnya dibuat 2 sampai 3 bulan, tapi nyatanya baru sepekan kredensialnya sudah expired dan harus di relogin kembali. Itu boleh dibantu jelasin karena kan ketika sudah setahun nanti kan tentu harapan kami kendala-kendala yang minor seperti ini nggak terjadi gitu. Mas Aditya, untuk yang terkait cabang masih error dan simulasi kredit error itu untuk yang terakhir kita sudah update, apakah masih terjadi lagi, Mas? Per 2 hari kemarin sih udah nggak terjadi lagi, cuma Udah aman. concernnya itu maksudnya kalau kendala minor kayak gini harus berulang, yang sebenarnya kan simple yang bisa di solve oleh tim cepat gitu, cepat gitu, tapi kalau berulang kan repot juga ya, seperti itu maksudnya. Concernnya jangan sampai berulang. Oke, baik. Kalau untuk yang cabang kemarin itu kami sudah update menyesuaikan dengan formula terbaru, Mas. Kemarin dari Mbak Visa sudah bantu untuk update. Di sana kami tambahkan alamat juga yang kemarin sudah dilengkapi. Kemudian sama ketika dia tidak mendapatkan cabang terdekat itu sudah ditambahkan untuk menginputkan provinsi yang kemarin kita coba bahas. Itu sudah, dan kemungkinan seharusnya sudah tidak ada lagi error untuk yang cabang. Kemudian untuk yang simulasi kredit kemarin itu sempat error juga karena memang dari cabangnya itu masih ada kendala, Mas. Antara kode cabangnya tidak didapat, jadi ada beberapa parameter yang memang perlu penyesuaian lagi, update di sana. Satu, itu yang kedua, yang simulasi kredit error. Kemudian untuk yang workflow in error, Mas Imam bisa dibantu, Mas, ini yang kemarin kredensialnya perlu di-sign lagi. Baik, kemarin tuh kenal lagi ya untuk soal expert itu ya, Mas Aditya, yang terakhir ya. Memang sebetulnya seperti itu ya. Jadi kita lagi nyari solusi. Jadi solusinya kita ya pakai database lagi sih. Karena formulanya udah terbuat, Mas Aditya. Formulanya udah terbuat. Mungkin kita cari solusi agar lebih simpel lagi sih, tidak menggunakan Google Sheets. Coba kita pakai database yang lainnya. Seharusnya gitu. Nanti kita coba coba cari caranya ya agar lebih sustain gitu, nggak harus kayak kadang tiba-tiba keluar sendiri karena sebetulnya itu tidak ada kepastiannya gitu kapan expertnya, karena dari kami juga nggak tahu gitu karena itu dari servisnya Google, tapi kami usahakan buat nyari solusinya, Mas Adit. Ya. Nanti coba artinya kami juga percaya kan kalau misalnya dari tim cepat ini tahulah penyebab dari masalah itu dari kami, pihak klien juga, dari pihak klien ya tentunya untuk sebabnya apa tentu kami ingin tahu juga, cuma yang lebih ingin kami pastikan adalah hal-hal minor seperti itu nggak berulang gitu, karena lagi-lagi bisnis ya tetap bisnis, kami tiap hari tetap harus operasional, tetap harus jalan gitu. Kalau hal-hal minor seperti itu yang sebenarnya gampang lah, mudah di solve oleh tim cekat, tapi kalau berulang pun ya tetap akan mengganggu operasional. Nah, jadi dari kami sebagai klien ya harapannya kami bukan cuma ingin tahu sebabnya apa, tapi juga ingin permasalahan itu nggak lagi berulang terjadi. Solusinya ingin lebih cepat, ingin lebih efisien, karena lagi-lagi kami bisnis seperti itu, Mas Imam, Mas Abid, dan juga Mbak Dela. Baik, Mas Aditya. Tapi untuk yang kendala yang 2 sebelumnya itu harusnya udah aman ya, Mas Aditya. Jadi yang untuk masalah get branch, dan kita juga pakai eksternal model ya untuk pencarian data terdekat ketika ketika branch-nya tidak ditemukan. Jadi kita pakai model yang GPT-5 itu makanya ketika nggak ketemu harusnya agak sedikit lebih lama karena reasoningnya lebih kuat. Oh, boleh dielaborasi nggak ya, Mas? Itu yang terakhir terkait profiling cabang itu alurnya gimana flow-nya? Oke, mungkin aku sekalian saya sekalian aja ya biar lebih enak mungkin. Bentar. Jadi biar kelihatan juga. Aku izin impersonate ya.
Bentar. Juara sekarang nggak pakai sepatu. Juara sekarang nggak Mbak pakai. Dela. Sorry, Iya, Mas. Mbak Dela. Oh, Untuk request. impersonate-nya udah nggak bisa lagi ya Mbak Dela ya? Yang akun Pakai itu, Mas. gimana ya? Enggak. Pakai akun siapa ya? Iya kemarin gue kirim ke dia. Kemarin gue pulang macet banget. Ya kayak gue pulang setengah jam. Di Undip, ya macet parah. Lah pulang aja susah harus beliin. Ada tuh sampai Minggu. 16 tuh Minggu kan. Bentar. Ya sana Manado lah. Ya itu yang bikin gak usah, bukan karena jauhnya. Ada Vito. Cocok berarti yang Vina ya, cocok banget. Vina juga asam lambung. Oke. Mas Aditya, apakah ada share screen-nya? Belum Mas. Oh. Jadi kendalanya saat itu, dan ini solusi yang kemarin kami terapkan. Jadi sebelumnya untuk GetBranch ini kita pakai yang ini. Dan ini modelnya juga masih model yang saat itu kami pakai itu modelnya masih model GPT-5 One Mini. Ini agak kurang karena mungkin reasoning untuk pencarian data yang nggak ada dan harus ngasih referensi atau alternatif cabang terdekat itu masih kurang karena reasoningnya kurang. Jadi kita coba pakai yang lebih baru, pakai yang ini. Jadi kita bikin lagi saat itu. Jadi untuk prompt-nya juga kita perbaruin lagi, lalu untuk modelnya juga kita pakai yang namanya GPT-5. Jadi ketika pencarian data seharusnya dia bakal nyari branch terlebih dahulu, lalu kita filter berdasarkan kemauan user, contoh Jakarta, lalu kita cari semuanya di agents. Ketika nggak ketemu, dia bakal nyari referensinya yang terdekat seperti itu. Jadi seharusnya di sini bakalan ada, cuman ini agak lumayan makan sedikit waktu lebih lama. Karena GPT-5 by default emang untuk reasoningnya kuat, cuman ya itu agak sedikit lama aja. Jadi ketika nggak ketemu seharusnya agak lebih lama. Oke, aku mau konfirmasi berarti bisa diasumsikan ini nggak lagi nanti membacanya sesuai urutan di sheet ya, tapi benar-benar sesuai dengan fakta di lapangannya itu lebih dekat kemana gitu. Dan yes. Seperti itu Mas. Betul, Mas Aditya, dan kita juga coba paksa untuk AI-nya untuk merespons agar seperti ini. Jadi kita pakai yang namanya structural output. Jadi ketika AI itu menjawabnya bukan teks biasa, jadi kalau ketemu ya kayak gini nih datanya. Seperti itu Mas Aditya. Jadi harusnya lebih secure lagi untuk datanya agar tidak mengirimkan kata-kata yang mungkin malah ngambil yang Bali padahal dia Jakarta. Seharusnya itu nggak kejadian lagi Mas Aditya. Oke, baik. Dan itu berarti udah menggunakan flow yang terakhir itu ya? Yes, jadi ini udah lagi. Betul. Lalu untuk yang Google ini ya, Google ini ya, yang kemarin dapat masalah, ya ini dari Google Sheets ini mungkin kita nanti coba perbaruin untuk lebih simpel lagi. Gimana caranya agar tidak sering kena expired sih. Coba aku riset lagi ya Mas Aditya. Nanti kita update lagi, nanti dari kami, dari Mbak Dela juga, nanti kita update untuk penggunaan sistem. Mungkin kalau misalnya ada update atau pembaruan dari workflow-nya, kita bakal update lagi ke Mas Aditya atau ke grup NSS ya. Seperti itu. Oke, dan untuk yang tadi terakhir yang Mas Imam sampaikan, untuk yang kredensial, lagi coba cari alternatif cara lain agar nggak relogin terus, itu kira-kira bisa kami dapatkan info update-nya terkait solusi itu kapan ya Mas kira-kira?
mungkin di atau enggak besok Mas Aditya nanti coba aku update di hari Sabtu atau hari. Oke. Oke deh, mungkin itu. Nah, terakhir saya mau konfirmasi karena nanti hari atau pekan hari Senin itu kami request untuk meeting terkait teknis ya. Itu available di jam 2 kah untuk perkenalkan cekat? Bisa kita book langsung Mas. Baik, jam 2 ya. Kemudian nanti akan lebih banyak untuk membahas teknisnya di sana dengan tim IT head kami. Dan mungkin nggak akan bahas lebih langsung direct aja untuk bisa. Jadi makanya ada meeting ini untuk kami tanyakan beberapa concern kami sepekan terakhir. Terakhir mungkin sebelum menutup dari saya, selain concern terkait teknis, kendala teknis yang beberapa kali terjadi sepekan terakhir, concern kami juga adalah terkait dengan respon dari tim support cekat. Nah ini perlu kami sampaikan karena lagi-lagi kerjasama ke depan akan lebih panjang, jangkanya setahun. Mungkin harapannya tim support atau teman-teman dari cekat ini bisa lebih responsif karena mengingat di grup sepekan terakhir kami banyak sampaikan isu lagi-lagi. Kenapa kami mungkin bisa sampaikan hal A lalu belum dijawab, lalu Mas Randy juga sampaikan hal yang sama belum dijawab. Mungkin kami paham di backend teman-teman udah langsung mengerjakan atau cek kendalanya di mana. Cuma kami perlu tahu juga atau perlu direspon juga. Oh iya Mas, atau iya Pak Michael, ini sedang kami cek dulu atau ini kendalanya di sini untuk hipotesa awalnya seperti ini, mungkin kami cek lebih dalam lagi ya. Harapan kami bisa lebih responsif karena di grup tersebut bukan hanya saya dan Mas Randy di sana, ada manajemen kami, ada head IT juga di sana. Jadi harapannya ini kepedulian, ya bisa dibilang kepedulian kami juga lah untuk reputasi cekat itu bisa baik juga gitu kan. Jadi harapannya responnya seenggaknya dijawab dulu lah. Oh ya Mas Adi atau Mas Randy atau bahkan sampai Pak Michael juga sampai maaf problem gitu kan, itu kan seharusnya nggak sampai di sana dia untuk bahas teknis, tapi sampai Pak Michael juga menyampaikan, tapi dari tim belum ada yang muncul di sana. Padahal kan terakhir pun banyak yang di-invite ke sana kan, selain dari teman-teman yang ada di meeting. Harapan kami ke depan kalau bisa diperbaiki untuk supporting dari tim cekat. Oke, baik. Terima kasih Mas Aditya. Mungkin nanti kita bakal lebih responsif lagi dan bakal kita beritahu untuk proses-prosesnya juga. Ya, gitu sih Mas Habib, Mbak Dela. Ya mungkin untuk solve problemnya butuh waktu, tapi untuk respon kan nggak gitu butuh waktu gitu kan. Gitu ya. Dan lagi-lagi ini kan bisnis, jadi operasional kami kalau terkendala sedikit kan tentu akan ada dampaknya. Benar. Oke. Mungkin itu, mungkin aku izin main lagi bahwa aku minta update session untuk paket yang 1 tahun dengan penyesuaian beberapa hal yang tadi aku sampaikan. Baik Mas. Aku request juga untuk hari Senin nanti kita akan meeting Senin 17 November mungkin sekitar jam 2 siang ya. Langsung akan bahas direct teknis tahap integrasi lebih jauh. Oke Mas. Mungkin itu rekan-rekan cekat dari kami. Oke. Mungkin dari Mbak Dela, Mas Imam sama Kak Filja ada lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, mungkin kita tutup aja ya Mas. Mungkin terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mungkin selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Terima kasih dan selamat siang Mas. Mas Aditya, Mas Imam, Mbak Dela. Terima kasih. Oke, sama-sama.